semua, balik lagi di channel YouTube-nya aku, Eva Verindra. Dan di video aku kali ini kembali aku mau nge-swatch dan mereview produk lip cream, dan produknya itu adalah ini. So, buat kalian penasaran seperti biasa, tetap tonton video aku sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu free, dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, keep on watching. Oke, jadi kali ini itu aku bikin video lagi setelah beberapa waktu aku sempet vakum, aku nggak bikin video. Mungkin sekitar hampir 2 bulanan aku nggak bikin video karena ada sesuatu hal yang bikin aku tuh lagi nggak mood bikin videonya ya. Jadi kali ini tuh aku balik lagi untuk kembali bikin video-video, bikin review-review tentang produk-produk makeup seperti yang sebelumnya. Dan kali ini itu aku mau nge-review produk yang sebenarnya tuh aku udah bikin videonya. Yang terakhir aku bikin video sebelum aku vakum itu, dan gara-gara ini udah jadi sebenarnya ya, udah jadi videonya, aku udah edit, udah tinggal mau simpen aja, dan ternyata mengalami suatu gangguan. Jadi maksud aku, ketika aku udah selesai ngedit ini video tentang lip cream ini dari mas saya ini tuh aku nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa nyimpen, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udah nggak bisa diapa-apain. Dan memang aku tuh lagi ganti HP karena HP aku dipakai untuk anak aku kan sekarang sekolahnya online gitu. Jadi aku ganti HP dan semua filenya itu udah kesimpan, udah diedit, udah siap untuk diupload. Ternyata nggak bisa sama sekali dah. Sejak itu tuh aku rasanya jadi males banget gitu loh, mau bikin lagi ngulang dari awal. Padahal banyak video aku yang mau aku upload tapi semuanya nggak bisa diupload. Oke, lupakan tentang masalah itu. Sekarang yang penting aku comeback lagi dan aku bakal nge-swatch dan nge-review produk-produk makeup seperti sebelumnya. Dan kali ini tuh aku mau nge-review produknya itu mungkin kalian masih asing atau mungkin malah kalian udah jauh lebih tahu dari aku ya. Produknya itu adalah produk dari mas saya tuh. Lip creamnya tuh seperti ini ya. Jadi dia tuh penampakannya kayak ini. Oke, jadi seperti biasa aku akan mulai dari aku mau ngebahas masalah packagingnya terlebih dahulu. Jadi produk lip cream dari mas saya ini tuh aku kepo banget ya, kepingin tahu, penasaran banget karena aku sebelumnya aku nggak ngerti tentang produk dari mas saya ini. Jadi ini tuh dia datang dengan ini nggak pakai packaging dari gloss, dia langsung
dipres dengan plastik ya, plastik segel gitu, dipres langsung ke produknya seperti ini ya, ini yang belum, ini yang masih ada plastiknya nih, kayak gini tuh. Dan ini produknya ketika aku buka plastiknya tuh kayak gini ya, ini cuman plastik tutupnya doang ya. Jadi produk dari Masaya ini kalau menurut aku nih udah safe ya, kalau dia di press segel gini dia tuh udah safe karena dia nggak bakalan bisa dibuka atau dicoba-coba, karena dia itu kan mesti ngebuka plastik atau buka kayak aku nih. Ini aku pakein cutter buat aku potong di bagian perbatasannya ini, jadi plastiknya tetap, cuman dia udah bisa dibuka dan bakalan ketahuan kalau misalnya sampai kebuka. Ini dia itu seperti biasa, seperti lip cream pada umumnya, dia tuh bentuknya adalah tabung seperti ini ya, bentuknya dia tabung, dia terdiri dari tutupnya tuh warnanya kayak ungu-ungu gitu ya, ungu kebiruan, dan ini tuh terbuat dari plastik ya. Untuk tutupnya tuh terbuat dari plastik, dan kemudian untuk yang di bagian bawahnya ini dia itu kayak plastik juga aku rasa ya, akrilik atau plastik ya, kayaknya sih akrilik kalau menurut aku, dan dia bening gitu, jadi kita bisa lihat warna shade-nya langsung dari kemasannya ini, kemasan botolnya ini ya. Kemudian di bagian bawahnya sini tuh dia itu ditulis Masaya Made My Day gitu ya. Masaya ini Masaya produknya, mereknya Masaya Made My Day. Dan di bagian belakangnya sini dia itu tertulis, ini aku lihatnya dari sini ya. Saya ini bisa kalian lihat di sini. Tuh, kayak gini tuh ya. Tuh. Di sini tuh disebutin lip cream Masaya Made My Day, lip cream folia. Kalau ini tuh dia shade-nya itu bukan angka atau huruf, tapi shade-nya tuh langsung namanya. Kalau yang ini tuh namanya tuh folia, sedangkan yang ini tuh namanya Kalista ya. Di sininya tuh, di sini tuh ada keterangan shade-nya, namanya Kalista. Dan kemudian di sini disebutkan mengenai komposisi dari produk ini, dan ada BPOM-nya, serta dia itu ada expired date-nya. Cuman expired date-nya kalau menurut aku dia itu nggak ditulis di sini ya, dia expired date-nya malah ditulis di bagian bawahnya tuh, bagian bawahnya kayak gini tuh ya, warna yang hitam tuh loh, nggak begitu jelas karena memang kayak kecil banget gitu. Kemudian masih di bagian ini masih dekat dengan komposisi dan BPOM-nya, dia itu disebutkan manufakturnya diproduksi oleh PT ini ya, PT apa nih, PT Pesona Amarantin, jadi Depok, Indonesia. Jadi ini tuh produk lokal, produk asli lokal Indonesia. Dan di sini disebutkan juga ada ini ya, ada barcode-nya. Dan aku nih herannya yang di ini, yang warna merah ini tuh barcode-nya kayak gini, tapi yang di ini barcode-nya dia kayak gini. Jadi kayak beda gitu loh. Aku kurang tahu kenapa bisa beda seperti itu. Tapi yang penting dia udah ada BPOM-nya, jadi udah aman untuk dipakai sehari-hari. Seperti yang udah aku sebutin tadi bahwa lip cream ini, produk ini tuh datangnya kan nggak di packaging dus gitu, tapi dia langsung di press dengan plastik segel gitu. Tapi ketika kita buka plastiknya, biasanya tuh kan ada tuh yang plastiknya tuh ada tulisannya yang banyak ini, itu nempel di plastiknya. Jadi waktu pas kita buka plastiknya, kita copot, kita kletekin, dia bakalan hilang gitu semua tulisan yang ada mengenai produk ini. Tapi ini tuh enggak. Jadi waktu ini tuh aku udah buka plastiknya ya. Waktu aku buka plastiknya tuh ya cuman plastik doang gitu. Jadi tulisannya ini semua ada di produknya. Jadi kita tuh nggak bakalan kesulitan untuk bisa tahu produk ini tuh komposisinya gimana, terus manufakturnya gimana, terus kalau expirednya sih dia ada di bawah, jadi nggak ngaruh ya beli plastiknya. Jadi ini tuh bener-bener dipikirin banget, kita nggak bakalan sampai kehilangan info tentang produk ini. Sedangkan di tutupnya sendiri ya udah, ini tutupnya ini masih ada plastiknya, aku nggak copotin. Dan produk ini aku belinya tuh bukan di online, aku belinya tuh di offline, jadi di toko kosmetik dekat rumah aku. Jadi ini aku belinya itu udah beberapa bulan yang lalu sebenarnya, sebelum covid malam ya. Tuh harganya aku dapatnya itu ini tuh, masih ada label harganya ya. Nih label harganya itu 47.000. Aku kurang tahu kalau
kita beli di online apakah jauh lebih murah atau sama atau malah lebih mahal, aku kurang tahu karena aku waktu mau bikin video ini aku kelupaan, nggak sempat browsing, nggak sempat nyari-nyari di online ya. Jadi mungkin kalian bisa cari sendiri nanti mungkin di Shopee atau di mana aja di e-commerce lainnya, harganya jauh lebih murah atau jauh lebih mahal. Sedangkan untuk formulanya sendiri, kalau menurut aku formulanya itu antara yang ini, kebetulan aku ini cuma punya 2 ya. Jadi ini perwakilan yang warna-warna nude dan ini perwakilan warna yang warna yang bold gitu ya. Sebenarnya dia itu ada kalau nggak salah, kalau nggak 6-7 warna. Cuman aku belinya ya cuman 2 ini aja karena aku cuman kepo, penasaran, kepingin tahu ya. Dan kalau aku rasa, menurut aku untuk warna yang nude ini, kalau aku rasain ketika aku olesin, dia tuh berasanya tuh ringan dan kayak enak banget gitu loh, licin waktu diolesin di bibir. Tapi dia beda banget ketika yang warna bold ini, ketika aku olesin aplikasikan di bibir aku, dia tuh berasanya tuh kayak berat dan kayak langsung cepet kering gitu, kayak langsung cepet nyerapnya itu bener-bener yang cepet banget, jadi bikin kayak lebih cepet kering gitu. Dan kalau aku coba ini kan sayangnya dia tuh nggak ada klaimnya apakah dia itu bener-bener matte transfer proof atau enggak, dia tuh nggak ada klaimnya sama sekali. Tapi kalau dari judul produknya itu kan namanya Matte My Day, jadi kesannya tuh berasa kayak yang matte gitu ya, matte sepanjang hari ya. Tapi kalau menurut aku untuk yang warna nude itu dia benar-benar transfer proof. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh ya, tuh itu kan ketika aku udah olesin, kemudian aku coba ini, aku tempelin di tangan aku, di punggung tangan aku, yaitu benar-benar yang transfer proof. Untuk yang warna yang ini tuh namanya folia ya, nih namanya tuh ada di bagian belakangnya tuh, ini namanya folia tuh ya. Tapi untuk yang ini shade yang bold, yang Kalista ini, dia itu ketika aku tempelin di tangan aku, dia itu benar-benar yang nggak transfer proof, jadi dia itu nempel di tangan aku. Aku kurang tahu apakah formulanya ini yang antara yang warna nude dan warna bold itu memang beda atau bagaimana. Yang jelas ketika aku coba itu seperti itu kenyataannya. Tapi overall untuk keduanya ini kalau aku rasa itu masih ringan sih, nggak yang bikin panas banget di bibir dan enggak bikin bibir itu langsung kering dan langsung ketarik gitu, enggak ya. Jadi kalau menurut aku ini formulanya masih so-so lah ya, masih enak buat dipakai, nggak bikin bibir itu jadi kering, nggak bikin bibir ketarik. Jadi buat bibir yang kering kayak tadi tuh, benernya aku pakai itu bibir aku dalam keadaan yang kayak kering gitu. Jadi aku memang sengaja nggak pakein lip gloss untuk pakai ini, untuk nge-swatch produk ini, karena aku pengen tahu dia tuh bener-bener bikin bibir kering atau bisa melembabkan, enak banget dipakai atau enggak. Dan ternyata memang masih enak sih dipakai walaupun aku nggak pakein dia lip gloss ya. Dan kalau menurut aku nih ya, untuk warna nude-nya ini bener-bener kalau aku ngerasa, aku pribadi ya, aku nggak bakalan pede pakai ini sendirian. Aku juga nggak bakalan pede kalau pakai yang ini sendirian. Jadi ini tuh solusinya aku pakai sebagai ombre ya. Jadi aku pakai dasarnya yang warna nude dan sebagai ombrenya aku pakai yang ini, dan hasilnya tuh seperti ini ya. Kalian bisa lihat ini lebih turn down gitu loh ya, daripada aku pakai yang ini aja tadi kan bener-bener yang nyala banget gitu. Dan kalau pakai yang ini bener-bener yang pucet banget. Jadi ini keduanya bisa dipakai sebagai ombre. Oke, jadi kesimpulannya kalau menurut aku, kalau kalian itu pecinta lip cream yang matte, yang transfer proof, ini tuh aku nggak rekomendasiin karena dia bakalan nempel ketika kalian minum atau ketika kalian makan ya. Kecuali kalau kalian pakai yang ini mungkin nggak bakalan nempel, tapi ini tuh warnanya pucat, jadi butuh keberanian, butuh kepedean kalau kalian mau pakai yang warna ini. Tapi kalau kalian mau pakai ombre atau kalian pakai yang warna bold seperti yang aku punya ini, kalian tuh nggak bakalan buat yang pecinta matte ini nggak bakalan rekomendasiin karena dia masih bisa nempel. Sebaliknya kalau kalian bukannya pecinta, cuman kalau kalian nggak masalah dengan matte atau nggak matte, transfer proof atau nggak transfer proof, ini tuh menurut aku rekomendasi banget karena dia tuh masih bisa bikin bibir itu nggak ketarik. Dia memberikan kelembapan, jadi masih enak banget untuk dipakai. Karena ini juga yang aku rasain.
Dan produk ini ketika dibuka dia itu ini ya, dia itu aplikatornya itu bukan dofood ya, jadi cuman kayak gini tuh. Jadi dia itu bentuknya seperti ini ya, jadi dia pipih dari atas sampai ke bawah, dan bentuknya tuh dia meruncing di bagian bawahnya, jadi bukan dofood. Jadi kalau aku rasa kalau dari aplikatornya ini, kalau aku pribadi kayak kurang nyaman, karena untuk menjangkau di bagian sudut-sudut bibir tuh kayak agak sulit gitu ya. Jauh lebih gampang kalau aplikatornya tuh bentuknya dofood ya. Dan untuk aromanya sendiri, kalau menurut aku aromanya ini kayak aroma permen, jadi baunya bau yang manis-manis permen gitu. Jadi kalau dari aromanya aku nggak masalah, cuman aku lebih bermasalahnya untuk aplikatornya, karena kayak kurang nyaman gitu bentuk aplikator yang seperti ini. Lebih nyaman itu yang bentuk aplikatornya yang dofood. Oke, jadi kayaknya segini dulu review aku, swatch aku, review aku mengenai produk dari Masaya ini. Mungkin kalian yang belum pernah dengar sama seperti aku juga belum pernah dengar, makanya aku penasaran dan aku pengen cobain untuk aku beri review ke kalian yang memang pengen tahu produk ini. Tapi kalau kalian yang udah tahu produk ini ya sudah gitu loh, jadi aku memang mungkin yang ketinggalan infonya gitu. Oke, jadi semoga video aku kali ini, video comeback aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk kasih komen, kasih like di video aku ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian harus subscribe aku dan nyalain loncengnya supaya kalian bisa tahu, bisa update tentang video-video terbaru yang aku berikan buat kalian, aku share buat kalian. Oke, jadi segini dulu. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.